Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel bahasa ya. Kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi teks deskripsi. Nah, materi teks deskripsi ini adalah materi pertama pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7. Jadi pertama, sebelum masuk ke materi, saya ucapkan selamat ya yang sudah berpindah jenjang dari SD ke SMP atau ke MTS. Mudah-mudahan dilancarkan seterusnya dalam belajar, naik kelas terus ya, sampai SMA, terus sampai kuliah ya. Baik, anak-anakku sekalian, sahabat bahasa, teks deskripsi ini adalah materi bab pertama ya di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar yang pertama ini, kita akan belajar tentang pengertian apa itu teks deskripsi. Kita pelajari dulu secara etimologi bahasa ya, atau asal-usul bahasa. Nah, dijelaskan bahwa teks deskripsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu describere, yang memiliki arti menggambarkan atau memaparkan sesuatu. Nah, itu pengertian secara etimologi bahasa atau asal-usul dari kata tersebut ya. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nah silakan anak-anakku semua bisa mendownload ya, mendownload di Play Store itu KBBI. Ketik aja KBBI, ada warna biru, itu bisa kamu download. Ini akan kamu pakai seterusnya sebagai sebuah panduan dalam aktivitas harian kaitannya dengan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi misalnya anak-anakku semua bingung satu kata tertentu, langsung saja kamu ketik di aplikasi KBBI yang di Play Store itu ya, nanti akan muncul jawabannya. Nah, silahkan di-download dulu. Oke, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci ya. Jadi memaparkan dengan jelas dan terperinci. Terperinci itu apa? Detail. Ya, rinci ya. Kata dasarnya rinci, sehingga menggambarkannya harus lengkap. Dalam konteks deskripsi, maka dapat diartikan teks deskripsi merupakan teks yang berisi pemaparan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci atau lengkap dan secara jelas, sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung objek yang dijelaskan itu. Nah, menurut beberapa ahli, salah satunya ini menurut Goris Keraf ya. Goris Keraf ini adalah ahli linguistik dari Indonesia. Dia menjelaskan teks deskripsi adalah suatu bentuk tulisan yang bertujuan memberikan gambaran mengenai suatu objek sedemikian rupa sehingga pembaca dapat membayangkan objek tersebut seolah-olah melihat langsung. Nah, ini juga sama dengan pengertian ahli bahasa Henry Guntur Tarigan, seorang linguistik dari Indonesia juga, menjelaskan bahwa teks deskripsi adalah karangan yang melukiskan suatu hal sedemikian rupa sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan hal yang dilukiskan itu. Nah, secara kesimpulan, intinya adalah menulis teks deskripsi itu, sahabat bahasa, adalah menulis suatu benda atau suatu hal yang bisa menjelaskan kepada pembaca. Menjelaskannya berarti bisa ikut terlibat si pembaca ini, ikut merasakan, ikut melihat, ikut mendengar misalnya sesuatu yang kamu tulis itu. Kesimpulannya ya seperti yang di layar, bahwa teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu objek, suasana, atau peristiwa dengan rinci, dengan tujuan pembaca dapat membayangkan atau merasakan langsung apa yang kamu tulis atau kamu deskripsikan. Nah, untuk objeknya bisa bermacam-macam. Objek yang bisa ditulis menjadi teks deskripsi itu bisa benda,
bisa orang, bisa tempat, atau kejadian, peristiwa, itu juga bisa digambarkan. Kemudian di sini tujuan teks deskripsi itu apa? Yaitu menggambarkan objek ke dalam tulisan. Ya digambarkan saja apa adanya, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami objek atau peristiwa yang kamu tulis dalam teks deskripsi itu. Kemudian berikutnya ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menjabarkan, menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara konkret. Ya, konkret itu real, apa adanya, tidak perlu ditambah-tambah. Jelas, tidak perlu berbelit-belit ya. Tidak perlu menggunakan kalimat yang sifatnya ambigu, harus jelas. Kemudian lengkap, selengkap-lengkapnya. Kenapa? Karena dalam teks deskripsi itu semakin kamu bisa menulisnya secara lengkap, semakin pembaca itu akan lebih mudah menangkap apa yang kamu tulis ya. Jadi kamu mendeskripsikan rumahmu misalnya, berarti kamu harus bisa menggambarkan secara lengkap kondisi rumahmu, kondisi fisik misalnya warna cat rumah, kemudian warna gentengnya, luas, ada hiasan atau tanaman di depan rumah juga digambarkan, warna pintu dan lain sebagainya. Semakin kamu bisa menjelaskan rumahmu secara lengkap, berarti pembaca atau audien lebih bisa merasakan atau ikut hadir di dalam rumahmu lah, istilahnya begitu. Kemudian menggunakan indera penglihatan, penciuman, peraba, pengecap, dan pendengaran, sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Misalnya kamu menulis tentang kondisi pantai Parangtritis ya, kamu ingin menggambarkan bagaimana ombaknya. Nah, di sana kamu bisa menggunakan kalimat-kalimat atau pilihan kata yang bisa dirasakan secara panca indera, misalnya panca indera pendengaran. Kamu bisa menggunakan ombak berdebur dengan keras seperti sebuah petir yang bersautan, itu boleh ya. Kemudian indera penglihatan, ombak yang bergulung-gulung besar misalnya seperti apa ya, seperti puluhan bantal yang jatuh misalnya, itu boleh. Itu artinya penulis menggunakan pilihan kata yang mengacu pada indera penglihatan dan pendengaran, itu akan lebih mudah dirasakan oleh pembaca ketika membaca tulisanmu ya. Kemudian, nah tadi ya, memaparkan ciri-ciri fisik, warnanya seperti apa, bentuk, ukuran, suasana, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari teks deskripsi ya, sahabat bahasa. Kemudian, nah apa toh objek yang bisa ditulis dalam teks deskripsi? Tadi udah disepil sedikit, ada benda. Benda itu bisa keris, bisa batik, bisa pakaian, bisa cincin, boneka, bisa mainan, bisa buku misalnya, bantal, dan lain sebagainya yang sifatnya benda. Nah, boneka, kemudian mainan. Nah, yang kedua, objek yang bisa digambarkan dalam teks deskripsi adalah orang atau manusia. Misalnya kamu ingin menggambarkan bagaimana ayahmu, boleh. Menggambarkan sosok ibu, menggambarkan kakek atau nenek. Nah, atau menggambarkan bagaimana bapak ibu guru, itu juga boleh. Ya, ciri-ciri fisiknya misalnya gitu ya, digambarkan. Kemudian objek yang bisa ditulis dalam teks deskripsi yang ketiga adalah tempat. Bisa gunung, bisa museum, bisa pantai, kemudian apalagi candi boleh, situs-situs bersejarah juga boleh. Selain tiga hal ini sebenarnya tadi ya, ada yang bisa ditulis dalam teks deskripsi itu adalah kejadian, misalnya peristiwa kecelakaan, peristiwa
bagaimana momentum kamu berkunjung di rumah kakek. Jadi yang dideskripsikan bukan orang kakeknya, tapi bagaimana kamu berkunjung ke rumah kakek ketika momentum lebaran misalnya. Nah, itu bisa ditulis dalam bentuk teks deskripsi. Atau pengalamanmu pertama MPLS atau masa ta'aruf ya, di sekolahan atau di madrasahmu, itu boleh diceritakan situasi bagaimana ketika sama masa orientasi atau MPLS di sekolahanmu. Itu boleh ya, kejadian itu boleh. Nah, oke. Selanjutnya, tadi ini penjelasan setelah lebih rincinya. Jadi objek yang bisa digambarkan itu satu benda. Nah, misalnya di sini ada boneka. Nah, kira-kira ketika kamu ingin mendeskripsikan boneka, apa yang bisa ditulis? Nah, ayo apa? Bentuknya dulu ya, hewan apa? Bonekamu itu hewan apa? Dalam contoh di sini, kebetulan Pak Anes memberikan contoh boneka penguin ya ini. Bentuknya hewan penguin, kemudian ukurannya, tinggi, beratnya berapa, kemudian kombinasi warnanya boneka tersebut bisa kamu tulis di dalam teks deskripsi. Nah, selebihnya kamu bisa menggambarkan atau menuliskan bahwa boneka ini dari mana, siapa yang membelikan boneka, pada momentum apa kamu membeli boneka tersebut. Itu bisa dijelaskan di paragraf-paragraf yang berikutnya. Kemudian, nah, tangannya bagaimana, kakinya, mulut, mata, dan lain sebagainya. Itu bisa kamu tulis dalam mendeskripsikan tentang boneka itu. Nah, contoh yang berikutnya adalah apa yang bisa kamu deskripsikan dari mainan pesawat. Seperti di contoh, ukurannya, nah, skala pesawatnya berapa, kemudian perpaduan warna di dalam mainan pesawat ini bagaimana, ada warna apa saja, itu bisa kamu tuliskan. Kemudian bentuk pesawatnya, di sini ada sayap yang sebelah kiri patah ya, kemudian baling-baling depan juga patah. Ya, ini bisa kamu tulis, semuanya bisa kamu tulis tentang bentuk pesawat, baling-baling, jendela, ekor, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh objek yang bisa dituliskan ya dalam membuat teks deskripsi. Kamu bisa mencontohkan hal lain, tidak harus bonekamu, tidak harus mainanmu, tapi bisa benda lain seperti pakaian yang kamu paling sukai, itu bisa kamu jelaskan. Kemudian menjelaskan suasana, menjelaskan bagaimana kelasmu, itu juga benda. Menjelaskan madrasahmu atau sekolahmu, itu boleh. Kemudian objek yang bisa digambarkan dalam menulis teks deskripsi yang kedua adalah orang ya. Bisa ayah, bisa ibu, bisa kakek, bisa adik, bisa gurumu atau ustadzmu, boleh misalnya. Nah, misalnya ini ya, ketika kamu ingin mendeskripsikan ayah, apa yang bisa kamu deskripsikan dari ayahmu? Kira-kira apa? Nah, bisa bentuk fisiknya, bisa warna rambut ayahmu, kemudian hidung ayahmu misalnya ada tai lalatnya, kemudian warna kulitnya, berat yaitu berat dan tinggi badannya, itu bisa kamu gambarkan, kamu tulis untuk mendeskripsikan bagaimana diri ayahmu. Nah, pakaian yang sering digunakan, kemudian kacamata kalau misalnya ayahnya berkacamata, kemudian jam tangan yang paling dia suka, cincin, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kamu tulis ketika kamu menjelaskan ayahmu. Nah, contoh, wah ini salah ya, ini yang benar adalah apa yang bisa kamu deskripsikan dari bapak ibu guru. Nah, apa kira-kira? Sama, bagaimana fisik dari bapak ibu guru bisa kamu tulis. Kemudian pakaiannya, seragam bapak ibu guru seperti apa, buku yang dia gunakan, sepatu yang dia kenakan, dan lain sebagainya. Itu bisa kamu tulis dalam mendeskripsikan orang ya.
Nah, tidak harus bapak ibu guru, tidak harus ayah, tapi bisa teman SD-mu. Itu juga boleh kamu deskripsikan, dibumbui dengan perasaan yang rindu dengan teman SD-mu, misalnya yang sudah berpisah karena perbedaan sekolah di jenjang SMP atau di MTS ya. Temanmu keluar kota, kamu ingin menggambarkan bagaimana teman SD-mu yang paling bestie. Bisa kamu tuliskan. Kenapa kamu merindukan temanmu, kenapa kamu menyukai temanmu, itu bisa kamu tulis menjadi sebuah karangan dalam bentuk teks deskripsi. Kemudian yang ketiga, teks deskripsi itu bisa objeknya itu sebuah tempat seperti gunung dan pantai, atau museum, atau rumah, atau tempat-tempat lainnya. Di sini saya contohkan. Nah, ketika kamu ingin mendeskripsikan bagaimana rumahmu, apa kira-kira yang dideskripsikan? Ciri fisik, ukuran luas rumahmu, kemudian warna catnya, warna cat temboknya, warna gentengnya. Atau kamu boleh juga mendeskripsikan jumlah pohon-pohon yang besar, misalnya yang tinggi. Ada yang memiliki rumah dengan pohon mangga 3 atau 2 di samping kanan dan kiri besar, itu bisa kamu tulis. Tingginya kira-kira lebih 15 meter, itu bisa kamu tulis juga. Rumahmu menghadap kemana? Nah, itu bisa juga ditulis. Jumlah pintunya, jumlah jendela, atau tamannya, boleh kamu tulis ya. Kemudian misalnya lagi ketika kita mendeskripsikan pantai, yang bisa kamu tulis adalah kamu bisa menggambarkan warna pasirnya. Warna pasir di pantai Parangtritis di Jogja dan warna pasir di Gunung Kidul kan berbeda tuh. Nah, itu bisa kamu tulis menjadi satu ciri yang spesifik ya. Warna air lautnya boleh kamu tulis, bagaimana anginnya, bagaimana ombaknya, suara ombaknya, warna ombaknya, itu bisa kamu gambarkan dalam teks deskripsi. Selain itu, ketika kamu di pantai, kamu juga bisa menggambarkan bagaimana situasi di sekeliling pantai. Bisa pepohonan, bisa karangnya, kemudian angin, misalnya ada pohon kelapa 3 gitu, ada pohon tertentu, misalnya ada rumput apa gitu yang spesifik di pantai, itu bisa kamu tulis ya. Nah, itu tadi adalah objek-objek ya, objek-objek yang bisa digambarkan di dalam menulis teks deskripsi. Kita ulang sekali lagi, ada benda, kemudian bisa orang, dan bisa tempat. Nah, ini bisa kamu tulis menjadi teks deskripsi. Lanjut, kita struktur teks deskripsi. Nah, ketika kamu ingin membuat teks deskripsi ya, ada 3 struktur. Yang pertama, identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi ini adalah pengenalan umum dulu mengenai objek yang akan kamu tulis menjadi teks deskripsi. Nah, misalnya nama objek, lokasi, kemudian sejarah singkat, atau pernyataan umum yang memperkenalkan objek terhadap pembaca. Ingat, ini struktur yang pertama, biasanya 1 paragraf ya. Baru paragraf awal untuk mengenalkan secara umum ya, secara umum, secara sekilas. Kalau detail nanti yang kedua. Nah, ini baru yang kedua, itu adalah mendeskripsikan bagian. Nah, bagian-bagian ini kamu bisa menuliskan secara detail ya. Nah, seperti pengertiannya, deskripsi bagian ini merupakan bagian utama dari karangan deskripsi yang menyajikan fakta dan data yang dirincikan berdasarkan tanggapan penulis. Rinciannya dapat berupa bagian dari objek yang detail seperti ukuran, warna, bentuk, dan lain sebagainya. Ya, kalau identifikasi itu pengenalan singkat secara garis besar, secara umum, biasanya hanya 1 paragraf. Di deskripsi bagian ini biasanya paragraf yang paling panjang.
bisa 2 paragraf, bisa 3 paragraf, bisa 4 paragraf. Jadi semakin banyak kamu mendeskripsikan bagian ini, semakin lengkap, maka pembaca akan semakin mudah mendapatkan informasi ya, semakin lengkap menerima informasi. Nah, itu lebih bermanfaat untuk pembaca. Kemudian yang ketiga ini adalah kesimpulan atau kesan ya. Kesan umum penulis terhadap objek yang dideskripsikan ini biasanya juga hanya 1 paragraf. Nah, dari ketiga struktur teks tersebut, tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa identifikasi ini adalah pengenalan secara umum. Deskripsi bagian menjadi bagian terpenting, bagian inti, biasanya 2, 3, 4 paragraf. Dan kesimpulan atau kesan ini merupakan tanggapan penulis ya terhadap objek yang dia tulis, dia merasa seperti apa gitu. Nah, sebagai contoh misalnya, nah ini ada identifikasi terhadap Candi Prambanan. Nah, coba kamu cermati ya, ini adalah identifikasi ya. Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang terletak di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Candi dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Rakai Pikatan dari Kerajaan Medang sebagai penghormatan kepada Trimurti. Nah, ini semua adalah informasi yang sifatnya umum sebagai pengenalan. Pertama ini misalnya, si penulis menjelaskan bahwa Candi Prambanan itu terletak di perbatasan antara Jogja dan Jawa Tengah. Ini kan pengenalan umum. Di mana lokasi Candi Prambanan, kemudian dibangun pada abad keberapa. Nah, siapa yang membangun? Nah, untuk apa? Nah, ini merupakan identifikasi, pengenalan awal tentang Candi Prambanan. Nah, terus situsnya bagaimana, Pak? Candinya ada berapa biji, kemudian warnanya, kemudian bentuk-bentuk candinya seperti apa. Nah, itu dijelaskan di struktur yang kedua. Ya, apa itu struktur yang kedua ini? Deskripsi bagian, yaitu deskripsi yang menjelaskan bagian utama dari karangan. Nah, ini sambungan dari identifikasi yang 1 paragraf tadi ya. Nah, di sini deskripsi bagiannya ada 3 paragraf ya. Ya kan? Ada 3 paragraf. Nah, ini. Di sini dijelaskan ada jumlah candinya yang sebanyak 200 candi dengan 3 candi utama dan candi di bagian tengah. Nah, Candi Siwa merupakan candi yang tertinggi, mencapai 47 meter, diapit oleh Candi Brahma dan Candi Wisnu dengan tinggi 30 meter. Nah, penjelasan yang detail dan rinci ini hanya ada di deskripsi bagian, ingat ya. Bahkan bahannya itu dijelaskan, batu andesit. Ya, di sisi candi dijelaskan lagi bagaimana puluhan candi ini, ada puluhan candi perwara atau pendamping ya. Jadi deskripsi bagian ini menjelaskan secara lengkap dan rigid ya, karena yang paling inti dari teks deskripsi ini adalah deskripsi bagian. Kita ulang sekali lagi ya. Kalau tadi deskripsi identifikasi di awal, struktur pertama identifikasi ini adalah bagian umum. Kemudian yang kedua deskripsi bagian lebih lengkap, paling lengkap, lebih dari 1 paragraf, bisa berisi 2 atau 3 atau 4 paragraf bahkan. Dan yang ketiga adalah kesimpulannya atau kesan. Ya, simpulan atau kesan ini berisi tentang kesan penulis terhadap objek yang ditulis atau yang dideskripsikan. Nah, ini. Nah, cuma 1 paragraf ya, hanya 1 paragraf. Candi Prambanan bukan hanya sekedar bangunan bersejarah, tetapi juga lambang kejayaan dan keindahan peradaban masa lalu yang penuh makna spiritual, keagungan arsitekturnya, nilai budayanya, serta atmosfer sakral yang menyelimutinya meninggalkan kesan mendalam bagi setiap pengunjung. Bagi penulis,
Prambanan adalah bukti nyata betapa luhur dan kaya warisan budaya bangsa Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan. Nah, ini namanya kesan ya. Kesan penulis terhadap Candi Prambanan, yang sudah dia tulis. Oke. Nah, ini adalah paragraf yang utuh tadi yang sudah Pak Anes jelaskan ya. Nah, paragraf pertama ini adalah identifikasi. Kemudian paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat ya, itu merupakan deskripsi bagian. Dan paragraf terakhir kelima itu merupakan paragraf kesimpulan atau paragraf kesan ya. Nah, dari tiga struktur ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang paling panjang tentunya adalah deskripsi bagian. Ya, kira-kira seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan materi ini dirangkum terlebih dahulu di dalam buku tulismu dan tunjukkan kepada gurumu untuk diberikan apresiasi. Nah, pembahasan selanjutnya setelah ini nanti adalah tentang kebahasaan di dalam teks deskripsi ya. Itu nanti ada di part 2. Kalau begitu, Pak Anes tutup. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan dimudahkan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya.